16. Bersiaplah. Apabila kita punya keinginan yang besar, kita juga harus punya keberanian yang sepadan untuk berjuang mewujudkannya. Apabila berharap dengan berleha-leha keajaiban datang begitu saja, itu adalah suatu kemustahilan. Memiliki keinginan tanpa usaha adalah kebohongan. Adapun memiliki keinginan tanpa doa adalah kesombongan. Dahulu, ketika hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW persiapkan sedemikian rupa rencana hijrahnya, seperti meminta Ali bin Abi Thalib menggantikan posisinya di tempat tidur, berangkat pada waktu malam ke Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, memilih Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, menugaskan Asma membawakan makanan pada waktu siang, dan menugaskan Amir bin Fuhairah untuk menghilangkan jejak Abu Bakar dan Rasulullah. Meskipun hijrah ini sudah direncanakan sedemikian rupa, orang-orang Quraisy rupanya menaruh curiga karena ada jejak-jejak kambing yang berada di tempat yang tak biasanya. Mereka lalu ikuti hingga mendaki gunung dan sampai di Gua Thur. Ketika para pemuda Quraisy itu sudah begitu dekat dengan gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengarkan jejak langkah kaki mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa begitu takut. Ia takut bukan untuk keselamatan dirinya, tapi takut akan keselamatan Rasulullah SAW. Sambil menangis, dia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kalau saja salah seorang dari mereka menunduk untuk melihat kakinya, maka dia akan melihat kita." Rasulullah lalu menenangkan kegelisahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian, Allah menghendaki memalingkan pandangan orang-orang Quraisy dengan membuat sarang laba-laba. Sarang 2 ekor merpati yang terletak di pintu masuk gua, dan adanya pohon yang rantingnya menutupi jalan masuk gua. Mereka pun berlalu pergi, karena berpikiran, jika ada yang masuk ke dalam gua, tentulah sarang laba-laba, sarang burung, dan ranting pohon itu tidak akan ada di sana. Begitulah wujud dari paripurnanya keimanan. Setiap keinginan harus diiringi dengan usaha semaksimal mungkin. Namun, jika ternyata ada saja ujian di tengah jalan yang membuyarkan perencanaan, maka tugas manusia adalah tawakal total terhadap pertolongan Allah. Tugas kita bukan hanya berusaha, tapi juga harus disertai dengan doa. Tugas kita bukan hanya berdoa, tapi juga harus disertai dengan usaha. 17. Takut masa depan. Kita tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kita akan menemui kebahagiaan yang selama ini kita harapkan, atau ternyata yang kita temui adalah perjuangan-perjuangan yang menguras air mata? Maka tugas kita adalah bersiap. Bersiap untuk hal-hal terburuk sekalipun. Apabila pada masanya nanti kita menemui situasi-situasi sulit, bahkan sangat rumit untuk diselesaikan, ingatlah selalu bahwa langkah kita harus terus berlanjut. Besar apapun halangannya dan sesakit apapun kenyataannya. Walaupun kebahagiaan terasa begitu jauh, kita tetap tak boleh kehilangan harapan, karena sejatinya kebahagiaan ataupun kesulitan keduanya sama. Keduanya adalah jalan juang yang harus dilewati. Pada kebahagiaan, kita tak boleh lalai, sedangkan pada kesulitan, kita tak boleh menyerah. Apa artinya mendapatkan banyak kemudahan di dunia, tapi malah kesulitan di kampung akhirat nanti? Jika kesuksesan yang kita pikirkan hanya tentang dunia, maka barangkali kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara yang akan sirna. Bukan kita tak boleh menikmati dunia. Boleh saja, tapi jangan sampai melalaikan kita, karena yang abadi adalah surga. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka,
dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Selama kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka kita sedang berada di jalan yang tepat. Masa depan kita bukanlah tentang kehidupan yang bergelimang harta ataupun tahta, melainkan surga. Itulah sebaik-baik masa depan. Menyikapi hidup. Salah langkah, salah tingkah, titik rendah, titik lelah adalah hal-hal yang mungkin akan selalu kamu temui dalam hidup. Kadang semuanya membuat kita merasa seperti sedang berada di tengah gurun pasir, tanpa teman dan perbekalan, sampai merasa jalan keluar hanyalah fata morgana. Namun, yakinlah pada satu waktu, kamu akan sampai di titik bahwa masalah bagimu adalah teman perjalanan yang tak terpisahkan, adalah anugerah indah dari Tuhan. Titik itu, kamu sepenuhnya sadar bahwa sejatinya, memang kebahagiaan akan selalu bersanding dengan kesedihan, dan memang begitu sifat kebahagiaan di dunia ini. Percayalah, kadang yang kita perlukan bukan masalah dalam hidup selesai, atau semua mimpi-mimpi kita tercapai. Hanya perlu hidup dalam ketenangan dan kesederhanaan. Berjalanlah. Walau semangat kadang surut, dan langkah kaki kadang terasa berat, sungguh, walaupun harus pelan tertatih, itu jauh lebih mulia daripada kabur melarikan diri. 18. Mengalir sajalah. Sudah, biarkan hidup mengalir sajalah. Let it flow. Kalimat yang selalu saja menjadi tameng diri ketika terjebak dalam kebingungan yang belum menemui ujungnya. Menganggap bahwa semua akan selesai dengan sendirinya. Diri ini cukup turut dalam arus kemanapun ia akan bermuara. Kita mungkin lupa bahwa tak semua air yang mengalir itu berakhir di samudera. Ada yang berakhir di selokan, ada yang berakhir menjadi genangan jalan. Mengalir saja tidaklah cukup. Kita harus turut mengusahakan kemana kita akan mengalir, kemana kita akan berakhir. Allah tak hanya memberikan kita tubuh, tapi juga otak untuk berpikir, hati untuk merasakan, yang menuntun kita agar selalu mengusahakan yang terbaik. Memang, menuruti arus pada beberapa keadaan akan menghemat energi, tapi dalam beberapa keadaan lainnya, kita harus berani melawannya, agar tak bermuara di tempat yang salah, di tempat yang tak seharusnya. Jangan biarkan anugerah besar dari Allah lenyap begitu saja, karena lemahnya kita dalam berusaha. Lantas, ketika gagal, yang bisa kita lakukan hanya memakai keadaan. Jangan sampai seperti itu. Tentukan arah perjuangan kita. Siapkan bekal untuk melaluinya. Berusahalah dengan sebaik-baiknya usaha. Andai hasil kita rasa tak sesuai, maka sungguh tak semua usaha itu harus dibalas di dunia. Karena beberapa di antaranya Allah simpan sebagai bekal kebaikan di akhirat nanti. Saat kita memang benar-benar membutuhkannya. Usahamu tak pernah sia-sia. Persiapkan agar sampai tujuan. Bulan ini berat. Bulan-bulan selanjutnya bisa jadi jauh lebih berat. Kalau mau terus konsisten, agar bisa terus berjalan dan berkembang hingga berhasil mencapai garis akhir, maka tidak ada lain kecuali bersiaplah. Untuk petualangan-petualangan besar, kita tidak bisa membawa diri seadanya saja. Nanti bisa hancur lebur sebelum sampai di garis akhir. Kamu tidak mau lagi jatuh tersungkur seperti tahun-tahun menyakitkan dahulu, bukan? Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, hati yang luas, seluas samudera, seluas langit. 19. Ketika kamu berani bermimpi. Suatu kemustahilan apabila kita mengharapkan keberhasilan impian tanpa memperjuangkannya. Sebab tugas kita bukan hanya bermimpi, tapi harus turut mewujudkannya. Setiap mimpi yang tidak berusaha diwujudkan. Tak pantas menyandang gelar sebagai impian. Ia hanya pantas disebut khayalan.
Muhammad Al-Fatih ketika meletakkan impian menaklukkan Konstantinopel di hadapan matanya, maka mulai saat itu ia berusaha lebih hebat dari biasanya. Karena ia tahu untuk menjadi sebaik-baik pemimpin dan memiliki sebaik-baik pasukan yang diperlukan bukan hanya mimpi, tapi juga keyakinan yang kuat, tekad yang tidak pernah rapuh, dan usaha yang tak kenal kata berhenti. Hari ini kita tahu, atas izin Allah, impiannya telah terpenuhi, menjadi jawaban atas hadis Nabi, panglima terbaik yang mencatatkan tinta emas di sepanjang sejarah umat manusia. Kebaikannya terkenang abadi. Semoga Allah merahmati beliau. Maka jangan hanya berani bermimpi besar, tapi tidak punya keberanian yang sepadan untuk mewujudkannya. Memang benar bahwa impian yang besar itu akan turut menyeret kita kepada petualangan-petualangan besar, petualangan yang bergaransi lelah dan air mata. Oleh karenanya, bersiaplah. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, tentu ia akan mempersiapkan lebih banyak perbekalan. Kesuksesan tidak cukup hanya dengan bermodalkan mimpi besar. Kita juga butuh ilmu untuk mencapainya. Kita butuh kesungguhan untuk mewujudkannya. Semoga tetap kuat, jiwa yang sedang berusaha untuk menjadi hebat. Jangan pernah berhenti sebelum mimpi-mimpi gila itu terpenuhi. Dunia kekurangan orang sepertimu. Mimpi yang gila. Kenapa kita harus malu kepada mimpi kita yang tinggi? Tegakkan kepala kita. Dunia butuh orang-orang yang masih terus menghidupkan mimpi. Yang terpenting, iringi setiap jengkal impian itu dengan doa-doa. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Jadikanlah akhirat sebagai poros utamanya. Tanpa mimpi, kita tak akan mencapai apa-apa. Tanpa cinta, kita tak akan merasakan apa-apa. Tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. Ibnul Qayyim. Bertahanlah. Kemarau, hujan, badai, salju, jangan sampai mencabut akar keyakinan kita, hingga musim semi itu kembali datang bersama pelangi yang menawan. Ketika kamu diremehkan, silakan saja orang-orang menertawakan impian-impianmu. Silakan saja mereka merendahkan harapan-harapanmu. Silakan saja, sebab kamu harus tahu bahwa yang menggenggam takdirmu bukanlah manusia, melainkan Allah. Kamu hanya perlu bermimpi, berharap, berdoa, dan berusaha. Perihal hasil, biarlah menjadi milik Allah. Perkataan manusia biarlah bungkam dengan sendirinya, beriringan dengan doa yang perlahan menjadi nyata. 20. Behind the scene orang-orang sukses. Hal yang lebih mengagumkan dari kegemilangan seseorang hari ini adalah proses di baliknya. Apabila yang kita tahu hanya hasilnya, itu hanya akan menghadirkan iri di dalam hati. Namun, jika kita tahu bagaimana perjuangan di baliknya, itu akan memberikan kita suntikan motivasi. Kita bisa akan tahu betapa lemahnya kita jika menyerah atas semua kesulitan hidup ini. Orang-orang yang hari ini dipandang hebat adalah mereka yang terlahir di atas terjangan gelombang tinggi yang bertubi-tubi. Muhammad Al-Fatih dikenal luas sebagai sebaik-baiknya pemimpin, juga sebagai pemilik sebaik-baiknya pasukan. Atas izin Allah, Al-Fatih memenuhi hadis Rasulullah tentang penakluk Konstantinopel. Padahal pada saat itu, Konstantinopel merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Bizantium Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad lamanya. Tapi, benteng yang kokoh berdiri itu takluk di tangan seorang pemuda dan pasukan yang dekat dengan ilahi. Penaklukan Konstantinopel merupakan prestasi gemilang yang begitu menyilaukan mata, sehingga nama Muhammad Al-Fatih abadi dalam sejarah. Namun, di balik itu semua, Muhammad Al-Fatih harus melalui jalan yang tentu tidaklah mudah. Pada usia 12 tahun, ia harus memimpin negara.
meskipun kemudian kembali digantikan oleh ayahnya. Pada usia 21 tahun, ia kembali diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih memang telah disiapkan untuk sebaik-baiknya persiapan. Masa kecilnya dihabiskan untuk mendalami Al-Quran, menyelesaikan hafalan 30 juz, mempelajari hadis-hadis serta memahami ilmu fikih, matematika, dan strategi perang. Muhammad Al-Fatih menguasai berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Betapa sulit proses yang harus ia lalui. Ia mungkin harus melawan rasa kantuk dan malas karena harus mempelajari begitu banyak hal. Ia juga mungkin harus berulang kali terkilir dan memar karena berlatih bela diri begitu keras. Harus tidur hingga larut karena terus memikirkan nasib umat Islam. Jalan panjang perjuangan yang berhasil ditempuh dengan keimanan dan kesabaran. Atau seperti Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abdi Manaf, ia dikenal sebagai orang pertama yang melemparkan anak panah dalam perjuangan di jalan Allah. Setiap panahnya tak pernah melesat. Setiap panahnya selalu tepat sasaran, hingga mampu membuat musuh-musuh Islam tewas seketika. Sa'ad selalu berucap, "Ini adalah panah yang diberkahi Allah." Namun di balik itu semua, kita tidak tahu betapa banyak anak panah yang telah ia lepaskan dalam penempaan diri. Setiap yang mahir berawal dari ketiadaan. Betapa banyak waktu, tenaga, pikiran, dan tangisan yang mungkin telah ia habiskan hingga bisa menjadi pemanah sejati yang setiap busur panahnya selalu tepat menancap di sasaran. Lantas, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memaksimalkan potensi yang Allah beri? Sudahkah kita bersabar melalui prosesnya? Apabila hari ini kita masih terjebak pada asumsi tidak mampu atau tidak bisa, barangkali itu hanya pengalihan dari kata tidak mau bersabar dan tidak mau berlatih sebanyak mereka yang telah berhasil mengukir tinta emas dalam sejarah.